Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni rahmati, berikan rezeki, bangga, membawa maksiat dalam sakunya, memohon kebaikan kepada Allah. Di mana bisa dikabulkan doanya? Berapa kali tanpa sadar kita melakukan yang demikian? Jujurlah pada diri Anda, sampai dengan sekarang, berapa kali kita sholat ribuan kali ruku dan sujud tanpa paham apa yang kita baca? Mau sampai kapan seperti itu? Tapi saya dalam hidup seringkali merasa besar, sombong pada orang lain, merasa yang paling hebat dibanding orang lain, merasa yang paling tangguh dibanding yang lain, merasa yang paling banyak ilmunya, merasa yang paling banyak sikapnya, merasa yang paling dalam kehidupan. Sementara saya katakan dalam sholat 5 kali sehari, Allah paling minimal saya katakan Allah Engkau yang maha besar. Baik, saya percepat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa setelah sholat tidak seketika berhenti amalan, tapi ada turunan-turunan amal yang saat dikerjakan memiliki keistimewaan. Setidaknya 2 keistimewaan. 1, keistimewaan akhirat, karena dengan amalan ini akan dilipat gandakan pahala-pahala yang menyempurnakan amalan fardunya. Jadi nanti di akhirat saat kita ditimbang amalannya, di banyak hadis sahih disebutkan, kalau amalan seseorang kurang, itu yang dicari amalan-amalan sunnah ini. Nah, amalan-amalan ini pasca sholat termasuk nanti yang disebutkan dalam hadis menyempurnakan amalan-amalan fardu. Dan banyak yang terangkat dengan amalan sunnah ini, kemudian berat mizannya dan masuk dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak cukup dengan amin, kita nanti terangkan, amalkan. Nah, kemudian yang kedua, ada manfaat dunia. Nah, orang menganggap bahwa ini amalan ringan. Cuma subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Kelihatannya ringan, tapi kata Quran saking pentingnya, jangan tinggalkan. Kalau kamu sibuk, boleh sambil berdiri, berangkat keluar. Apa nggak bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil jalan keluar? Ya, fa idza qadaitumus salata, kalau kamu telah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka bergegas zikir kepada Allah. Qiyaman, kalau sibuk sambil berdiri. Wa qu'udan, kalau mampu duduk tenang duduk. Wa ala junubikum, kamu sakit di rumah sakit tak mampu duduk bahkan sambil berbaring. Kalau tidak penting, mustahil semua level aktivitas kita disematkan perintah zikir di dalamnya. Maka amalan ini disebut zikir. Di antara amalan ini telah kita bahas di pertemuan lalu. Ada yang bisa melapangkan rizki, ada yang bisa menenangkan hati, ada yang bisa mengantarkan pada kesuksesan. Ternyata dahsyat amalan ini. Dan selanjutnya yang kita bahas setelah astagfirullah, Allahumma antas salam, kemarin sudah subhanallah, sebelumnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sekarang kita masuk zikir yang selanjutnya tersebut dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dalilnya nomor hadis 1523 dengan redaksi yang sama atau substansi yang sama di riwayat Imam An-Nasa'i. Nomor hadis 1337. Dalilnya dulu kita keluarkan. Kemudian suratnya kita turunkan. Ada lagi di An-Nasa'i, kita ambil juz yang ke-9, halaman 44. Kita masukkan dulu ayat kursi. Yaitu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Sebelah kiri di mushaf di pertengahan. Kemudian apa yang disebut dengan muawwadzat ats-tsalat? Muawwadzat. Nanti saya terangkan. Tidak usah dihafalkan Bu ya istilahnya. Yang penting itu adalah paham cara prakteknya. Tahu ayatnya, kita praktekkan. Ya. Muawwadzat ats-tsalat yaitu 3 surat untuk berlindung. At-Talas 3, Muawwadzat berlindung, 3 surat untuk dibaca sebagai perlindungan. Yaitu Quran surah ke-112 Al-Ikhlas, Quran surah ke-113 Al-Falaq, dan Quran surah ke-114. Paling favorit An-Nas. Ya. Tahan. Sebentar. Zikir selanjutnya adalah membaca bacaan-bacaan tertentu dari Al-Quran, surah-surah pilihan yang langsung dicontohkan oleh Nabi SAW, khususnya pasca sholat. Surah apa saja? Pertama ada Al-Baqarah ayat 255, dikenal dengan ayat kursi. Yang kedua ada surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Kemudian surah Al-Falaq, ya, surah ke-113. Juga surah An-Nas, surah ke-114.
Ini tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1523, juga di An-Nasai nomor hadis 1337. Kenapa kita membacakan ini? Ini yang mau saya turunkan. Satu, alasannya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 112. Kemudian dua, Quran surah ke-43 Az-Zukhruf ayat 36. Saya kotaki yang ini karena di sini ada kalimat zikirnya terkait ke sini. Kemudian siapa yang disebutkan ini? Kembali ke sini, Quran surah kedua ayat 36. Asalnya ini adalah Quran surah kedua ayat 34. Asal yang ini ada di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Kemudian naik ke sini, dia berjanji kepada Allah. Saya jadikan 5 saja, Quran surah ke-4. Kita ambil dari ayat 117-nya sampai dengan ayat 118 atau 119 boleh. Ya. Turunkan ke sini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini untuk turunan, saya silakan untuk menulis dulu. Nama-namanya nanti kita bahas, kita sebutkan. Saya tulis dulu untuk sebagai contoh ya. Ada Walhan. Saya sarankan nanti kalau namanya mirip segera diganti. Saya serius. Ada Khanzab atau Khinzib. Kemudian ada Misud. Pakai to bukan pakai ta ya, karena Misud Ozil itu pakai ta. Kemudian Misud, kemudian ada juga Dasim, ya. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 4 dulu lah ya, 4 dulu. Boleh tambah kalau mau, A'war, Al-A'war. Ada 9 tapi waktu kita terbatas. Ya. 1 Walhan, 2 Khanzab atau Khinzib, 3 Misud, 4 ada Dasim, 5 A'war. Ini nama setan. Setan. Mesti kenal, mesti kenal. Awas hati-hati kalau kita tidak pernah mengenal sesuatu. Kalau itu baik, maka sulit kita mengikutinya. Kalau itu buruk, maka tidak mudah menghindarinya. Orang yang selalu berjalan di jalan yang mulus dan lurus, tiba kemudian dia menghadapi jalan yang berlubang, tidak tahu di mana lubangnya, maka besar kemungkinan dia terpeleset. Orang yang selalu menghafalkan dan mengenal malaikat, tidak pernah mengetahui setan, maka dia bisa mengikuti malaikat, tapi tidak mudah untuk menghindari jebakan setan. Kebanyakan orang belajar malaikat, tapi tidak pernah mengetahui tipu daya setan. Sehingga ketika tertipu oleh setan, dia tidak tahu cara menghindarinya. Tahukah ibu ketika ibu berwudu ada setan yang menggoda? Tahukah anda ketika masuk masjid ada setan masjid? Tahukah anda ketika ke pasar ada setan pasar? Tahukah anda ketika masuk rumah ada setan rumah? Tahukah anda dan tahukah anda banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tanpa sadar setan sedang hadir di sekitaran anda. Jelas sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya Ustaz, kalau Ustaz katakan ada surah-surah dalam Al-Quran yang saat kita baca akan dilindungi oleh Allah kita dari godaan-godaan setan, surat apa saja itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Maka disebutkanlah di contohnya Abu Daud nomor hadis 1523, juga An-Nasai nomor hadis 1337. Apa bacaannya? Ada 2 jenis bacaan. Satu di Al-Baqarah ayat yang 255, dikenal dengan ayat kursi. Dibiasakan baca itu pasca sholat setelah zikir yang 3 kemarin. Anda baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun, dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya. Ayat yang disebut ayat kursi, permohonan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, maka ayat itu akan melempar setan yang menggoda dia di sekitarannya. Bukan tidak menggoda, sebelum menggoda Allah jauhkan. Sehingga seakan-akan Anda tidak tergoda. Mau sholat, orang lain sudah adzan, masih nunggu qomat. Anda sebelum adzan sudah siap-siap. Karena setan nggak punya kemampuan menggoda Anda. Ya ini kelihatan seperti biasa. Tapi kalau Anda biasakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai dengan ujungnya, sampai ujungnya. Maka kebiasaan itu akan bersemayam dalam diri Anda, menjadikan Anda terlindungi. Begitu setan akan menggoda, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek hasilnya. Kalau nggak percaya silahkan cek hasilnya. Ayat itu akan melempar setan seketika. Lempar. Ya kalau dia nggak mau menjauh, lempar sekali dengan kursinya, bukan dengan ayatnya saja. Tambahkan, awas, hati-hati. Fokus. Masih ingat cara kerja setan tadi? Pertama menggoda secara langsung, melalui bisikan, disebut dengan waswas. Baik, yang membisikkan langsung namanya apa tadi? Setan dari kalangan jin. Ustadz, apa saja jenisnya? Supaya saya bisa mengenalinya.
Mau kenalan dengan setan? Tidak, nggak usah. Tapi kita kenali untuk kita hindari, bukan kita dekati. Setan ya, ada kerjaan. Satu, setan wudhu. Setan wudhu. Setan wudhu. Bukan setan yang berwudhu. Setan ini menggoda, memberikan was-was pada orang yang wudhu. Rajin amat setan wudhu, si amat aja nggak rajin. Bukan. Setan ini menggoda orang wudhu. Namanya walhan. Walhan. Nanti dilihat ya, yang mirip-mirip segera ganti. Saya tulis lagi. Walhan. Walhan. Nah, setan nggak usah bagus-bagus nulisnya. Udah. Walhan dikenal dengan setan wudhu, yaitu setan yang membisikkan pada orang-orang, memberikan was-was dan keraguan apakah berwudhu atau tidak. Apakah dalam keadaan berwudhu atau tidak. Begitu sudah selesai wudhu, nah tidak nampak tanda. Maksudnya tanda itu bisa tercium baunya, apa terdengar bunyinya gitu kan. Kalau sudah tercium, udah nggak usah banyak alasan. Ih, kayaknya batal nggak ya? Batal nggak ya? Baunya udah kemana-mana, itu batal namanya. Ya. Kalau ini nggak begitu caranya. Iya ya, iya siapa ya? Kamu. Sini. Lihat sini. Kalau yang ini bukan, yang ini itu sudah berwudu, serasa sempurna, bagus. Tapi tiba-tiba merasakan bimbang, ini saya wudu nggak ya? Kayaknya batal deh. Kayaknya wudu deh, kayaknya batal deh. Nah, kalau Anda dalam posisi yang demikian, maka cara cepat kemudian untuk bisa menutup itu semua, ambil kaidah. Al-yaqinu la yuzalu bisyakkin. Ambil yang paling yakin. Yang paling yakin itu yang dipraktekkan. Begitu Anda yakin dengan itu, sudah abaikan dengan ini. Kalau Anda tangkap terus, dia akan terus hingga pada diri Anda. Dibuat Anda sampai kapanpun ragu dengan sholat yang telah Anda kerjakan. Paham? Baik, wudhu, sholatnya dibikin ragu. Kalau sudah wudhunya ragu, sholatnya akan berantakan. Maka begitu Anda ragu, ambil yang paling yakin. Saya yakin punya wudhu. Saya yakin punya wudhu. Atau saya yakin wudhu saya batal, segera wudhu lagi. Begitu sudah yakin, kerjakan amalannya, maka amalan Anda akan dituliskan sesuai dengan keyakinan Anda di situ. Paham? Baik, ini walhan. Kedua, khinzib atau khanzab. Khinzib atau khanzab. Setan yang menggoda orang sholat. Menggoda orang sholat. Itu tugas pertama. Tugas keduanya, setan ini memecah belah pengurus masjid. DKM masjid. Hati-hati jadi DKM ya. Peluang surganya juga banyak, tapi peluang digoda setannya tidak mudah. Baik, tahan. Satu, setan khinzib ini menggoda orang sholat. Bagaimana caranya? Kata Nabi di Abu Daud, perhatikan caranya. Kalau Anda sudah bertakbir, angkat tangan, bisa dengan dua cara, sejajar dengan bahu, menurut Al-Bukhari, atau sejajar dengan daun telinga, menurut An-Nasai. Nah, kalau belum mengangkat, itu biasa perasaan Anda akan tenang, fokus. Tapi kalau Anda sudah mengangkat dan mengatakan Allahu Akbar, saat itulah kata Nabi, setan ini mulai beraksi. Fayaqulu, dia akan membisikkan pada benak Anda, udkur kada, ingat ini, ingat itu. Maka mulailah Anda mengingat bahkan apa yang tidak ingin Anda ingat. Silahkan kalau tidak percaya nanti sholat duhur, Anda takbir. Sebelum sholat, Anda biasa, saya mau fokus, saya mau khusyuk. Tapi Anda tidak bisa menghindari yang ini. Begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar, awalnya bagus. Ayo khusyuk. Terus dibelokin. Seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Ingat ya, saat kamu sholat ada yang membisikkan, membuat kamu lupa. Itu setan. Habis itu datang dia, miss call, WhatsApp belum dijawab, status belum diupdate, ya ini ketinggalan, itu belum dicatat, ini macam-macam. Itu setan. Sampai ujung hadisnya dibaca sampai ujungnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang sholat akan ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang begitu? Ada. Saya punya keyakinan setiap orang sholat pasti punya pengalaman yang seperti ini. Mulai bertakbir muncul ingatan. Tuh, kan saut-sautan. Iya, ngobrol macam-macam. Iya, saya dulu begitu, Jeng. Iya, saya juga. Nah, belum selesai pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Ini poinnya. Ya. Ada dua caranya. Satu, menyiapkan kekhusyuan sebelum sholat. Menyiapkan kekhusyuan, sifat khusyuk sebelum sholat dilakukan. Sifat khusyuk itu disiapkan dengan dua cara.
Pertama, ada di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Al-Baqarah 45 sampai 46. Baik, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, minta tolong kepada Allah dengan sabar lalu tunaikan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan salat tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang menyiapkan dirinya merasa akan berjumpa dengan Allah walaupun dia tak mampu melihatnya. Dia menyiapkan penampilan yang terbaik. Ini orang khusyuk itu kelihatan bajunya pasti akan disiapkan dengan baik. Makanya ketika dia akan sholat, ada panggilan dari masjid, dia segera menyiapkan pakaiannya. Quran surah ke-7 ayat 31. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan datang dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Anda dipanggil ke istana, bertemu presiden, ganti pakaian sampai yang paling bagus. Sampai yang paling bagus. Kenapa ketika Anda dipanggil oleh, mohon maaf ya, pencipta presiden, pemberi segala kebutuhan, ya, penyembuh saat sakit, pengampun segala dosa, penampilan Anda biasa-biasa saja. Cek. Anda bertemu dengan presiden, mandi dulu, rapi-rapi dulu, pakai jas, pakai macam-macam. Anda bertemu dengan Allah, menghadap Allah, kenapa tidak persiapan diri? Minimal sempurnakan wudhu. Makanya orang khusyuk kelihatan wudhunya sempurna. Turun Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, seterusnya ayat. Hei orang-orang beriman, kalau ingin salatnya sempurna, hei orang-orang beriman, kalau ingin salatnya sempurna, maka sempurnakan wudhunya. Dia berikan penampilan terbaik, kemudian dia pakai pakaian yang terbaik. Yang paling indah adalah wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa dia kenakan semua itu? Ini, kalau pengen khusyuk yang pertama kata Allah, rasakan mungkin itu panggilan terakhir dalam kehidupan. Mungkin salat itu menjadi salat terakhir yang mengantarkan kita pada kematian. Raji'un, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah adzan itu panggilan? Siapa yang panggil? Allah lewat muadzin. Allah lewat muadzin. Anda dipanggil oleh Allah, sandi dipanggil Allah. Apa artinya? Sudah, Anda paham semua. Kita dipanggil Allah 5 kali dalam sehari, peringatan. Mungkin itu jadi panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Cari pakaian terbaik. Makanya orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dalam kebaikan, merasa akan wafat saat mungkin dalam keadaan salatnya, minimal terdorong kehusyuannya. Kalau ada godaan di situ, godaan was-was macam-macam, sulit kemudian memfokuskan diri kita, maka fa imma yanzaghannaka nazghun minasyaitani fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Awas, jika Anda kemudian mendapatkan bisikan-bisikan setan sebelum memulai sholat, bahkan sebelum memulai sholat, maka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh berta'awudz, ya. Hal-hal yang simpel tidak perlu dicontohkan lagi. Makanya yang simpel-simpel Nabi nggak contohkan langsung karena sudah terbiasa. Ayatnya jelas, paham semuanya. Anda boleh kalau ada bisikan yang kuat berlindung kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Paham? Itu cara yang pertama. Cara kedua tersebut di Quran surah ke-29 ayat 45. Antum pertengahannya hafal, cuman awalnya tidak dihafalkan. Yang pertengahannya bunyinya begini. Saya baru baca sepotong, antum pasti bisa teruskan. Innas sholata tanha, tuh, 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang sebutkan awalnya. Nah, itu masalahnya. Lihat sini. Awal ayatnya berbunyi, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Cara menerjemahkannya, baca dengan ilmu lughahnya, ilmu bahasanya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum Anda tunaikan salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu ketentuan-ketentuan salat yang tertuang dalam Alkitab. Al-Qur'an dijelaskan oleh Nabi. Jadi kalau sebelum salat, kalau ingin khusyuk, pahami dulu bacaannya. Pahami dulu gerakannya, karena utslu itu artinya bukan sekedar baca. Di mushaf diterjemahkan bacalah. Kalau cuma bacalah, ikra juga bacalah. Ikra bacalah, utslu bacalah. Apa bedanya ikra dengan utslu? Kalau ikra dari qiraah, sekedar baca tanpa menuntut pemahaman, orangnya disebut dengan qori. Karena itu pembaca Quran sering disebut qori. Belum tentu yang baca itu paham isinya. Tapi kalau tilawah, utslu dari tilawah punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan, itulah tilawah. Baca, pahami, amalkan. Karena itu orang tua kita dari dulu mendorong kita untuk paham Quran. Setiap ada acara kegiatan bahkan formal, yang baca Quran disebut qori. Di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Penerjemah ini mendorong kita untuk paham isi yang dibaca. Siapa yang menerjemahkan tadi? Tuh, sari tilawah. Orang kita tuh. Ya mungkin pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Makanya disebut sari tilawah. Kalau Adi mungkin Adi tilawah. Kalau Edi tilawah. Sebetulnya nggak pakai sari Bu ya. Tilawah saja. Sebetulnya tilawah.
Cuman pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Karena itu disebut Sari Tilawah. Baik. Kalau Angga namanya Angga, kalau Joko namanya Joko. Baik, nah itulah dia. Kalau Adi Tilawah. Orang kita tuh luar biasa. Pokoknya yang orang Arab gak tahu, orang kita tahu lah. Ya. Orang Arab taunya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Orang kita doa apa namanya? Tuh, sapu jagat. Main ke Mekah tanya kan, atau di sapu jagat? Oh, sapu jagat. Oh. Orang kita luar biasa, doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya, ada semua. Balik lagi sini. Sampai mana kita? Baik, pahami isinya. Nah, kalau sudah paham, teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah, baru tunaikan salat. Di salat yang dipahami bacaannya itu yang mendalamkan kehusuan pada jiwa kita. Seharusnya begini cara salat itu. Begitu Anda bacakan, maaf ya, takbirnya. Allahu Akbar. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, karena paham, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Di saat pikiran menerjemahkan, pikiran kita tidak liar. Hati meresapi. Allah Maha Besar. Saya tetapkan, ya Allah Engkau Maha Besar. Ya Allah ampuni saya. Kenapa saya katakan dalam salat Allah Engkau Maha Besar, tapi saya dalam hidup seringkali merasa besar, sombong pada orang lain, merasa yang paling hebat dibanding orang lain, merasa yang paling tangguh dibanding yang lain, merasa yang paling banyak ilmunya, merasa yang paling banyak sikapnya, merasa yang paling dalam kehidupan. Sementara saya katakan dalam salat 5 kali sehari, Allah paling minimal saya katakan Allah Engkau yang Maha Besar. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Allah maba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau itu melahirkan dosa, maka mohon jauhkan saya dari dosa yang saya perbuat seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu baru mengucapkan Allahu Akbar karena paham maksudnya, diterjemahkan dengan pikiran, diresapi dengan hati. Beliau kemudian baru takbir sudah bergetar tangannya, keluar air matanya. Ditanya, ya Amirul Mukminin lima hakadha, Amirul Mukminin kenapa seperti ini? Kata beliau, saya khawatir saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, tapi saya pernah merasa besar dalam kehidupan. Tuh. Berapa kali Anda bersujud meresapi bacaan sujud? Berapa kali duduk di antara dua sujud ketika Anda mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ampuni artinya merasa ada dosa. Dosa apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Pernah nggak merasakan dosa yang diperbuat? Barangkali sebelum sholat kata-kata kasar kepada istri tindakan tidak baik pada suami, ibunda Anda menangis karena kata-kata Anda, karena tindakan Anda. Kemudian Anda dengan senang hati menunaikan sholat seakan-akan punya dosa. Allahu Akbar. Pernahkah Anda ketika bersujud merasakan dosa mata Anda ditundukkan, dosa lisan Anda, dosa tangan Anda, berapa kali berbuat maksiat? Pernah nggak terbayang saat Anda diwafatkan pada saat itu membawa maksiat dan belum pernah Anda istighfari pada saat itu? Seharusnya begitu. Bingung saya. Kadang-kadang ada orang yang sholat membawa maksiat dalam dirinya. Handphonenya penuh dengan maksiat, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, dan dia bangga membawa itu dalam sakunya saat sholat. Dan pada saat itu bangga dengan mengatakan, ya Allah berikan saya rizki. Ya Allah rahmati saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni, rahmati, berikan rizki. Bangga. Membawa maksiat dalam sakunya, memohon kebaikan kepada Allah. Di mana bisa dikabulkan doa Anda? Berapa kali tanpa sadar kita melakukan yang demikian? Jadi ketika Anda ingin menaklukkan setan khinzib ini, berusaha untuk memahami setiap yang Anda baca dalam sholat. Jadi begitu sujud, enak. Begitu ruku nyaman kita bacakan. Jujurlah pada diri Anda. Sampai dengan sekarang, berapa kali kita sholat ribuan kali ruku dan sujud tanpa paham apa yang kita baca. Mau sampai kapan seperti itu? Maka bikin target ke depan. Sepekan ke depan saya belajar. Berdiri dulu saya paham. Takbir, iftitah, al-fatihah saya pahami selama sepekan. Pekan berikutnya saya pahami ruku sampai yang tidak. Pekan berikutnya saya pahami sujud. Demi Allah saya katakan, ketika Anda memahami seluruhnya, maka akan terjadi perubahan dalam sholat Anda. Tidak percaya silahkan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Lakukan itu, ada perubahan. Yakin, catat, maksimalkan dalam kehidupan. Paham? Nah, jadi visi hidup kita mesti berubah. Jadi kalau Anda nggak kenal dengan setan yang seperti ini, kita tidak berusaha berubah, dimanfaatin sampai selama hidup kita, sampai berakhir kehidupan. Terus ada perasaan begitu akan datang, dan akan datang. Ya, dan tidak menutup kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, khinzib yang kedua itu tugas dia memecah belah kehidupan di masjid lewat DKM. Ya, jamaahnya gampang. Kalau jamaah digoda, yang lain datang. Kalau DKM-nya digoda, itu yang berbahaya. Makanya kalau masjid belum dibangun, godaannya ringan. Semua pengen terlibat. Tapi setelah dibangun, mulai muncul keributan. Ini pengen begini, itu pengen begitu. Itu khanzab. Makanya kalau masjid sudah dibangun, yang pertama dilakukan bukan bikin program, belajar fikih masjid. Fikih masjid dipelajari. Pahami dulu masjid itu punya siapa. Nah, lihat-lihat redaksi masjid di dalam Al-Quran. Masjid itu ketika disebutkan selalu dilekatkan dengan pemiliknya. Kalau belum jadi, sifatnya terpisah. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi bangun masjid di bumi, akan diberikan oleh Allah bangunan di surga. Dibangunkan langsung. Tunggal bentuknya, nakirah. Masjid apapun, mau masjid kayu, masjid marmer, masjid batu, langsung sesuai kadar keikhlasannya, diberikan kemudian bagian dari surganya. Dibangunkan satu rumah. Ya silahkan.
motivasi Anda bisa dengan apa saja. Yang ada uang, ayo mungkin uang itu titipan. Mudah bagi Allah menitipkan di tangan orang lain. Kenapa diberikan pada Anda titipan untuk mendapatkan surga Anda? Itu yang disebutkan di Quran surah ke-28 ayat 77. Ya, yang uang tidak ada dengan tenaga, tenaga tidak ada dengan ilmu, nyumbang, ide, ini begini gambarnya, arsitekturnya. Tidak ada ilmunya, usulan, Allahu Akbar dengan doa. Doa tidak ada, berikan senyuman yang paling manis memotivasi orang untuk bekerja. Paham? Hadirkan. Tapi hati-hati, setelah masjidnya jadi, dijamakkan bentuknya dalam Al-Quran, dilekatkan nama pemiliknya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Turun Quran surah 9 ayat ke-18. Begitu disebutkan masjid, berubah jadi masajid. Dan pemiliknya disebutkan Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau sudah jadi, semua masjid itu, mau yang kecil, yang besar, yang sederhana, yang mewah, yang marmer, yang keramik, yang batu, yang kayu, semua milik Allah. Like and subscribe.